bagaimana kondisi ketika ruh seorang yang beriman dicabut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Yawm Al-Akhir fil Quran Al-Karim wa Sunnah An-Nabawiyah disebutkan bahwa khuruj ruhil mu'min wahdidhar. Jadi keluarnya atau bagaimana kondisi keluarnya ruh seorang yang beriman. Maka disebutkan di sini bahwa takhruju ruhul mu'mini min badanihi bisuhulatin wa yusrin. Maka keluar atau dicabutnya ruh seorang yang beriman dari jasadnya itu dengan cara yang mudah dan cepat. Yang mudah dan cepat. Wa yubashshiru 'inda dzaka bin na'imi wal jinani was sa'adah war ridha war ridwan fayafrah wa taqirru 'ainuh. Maka dikabarkan pula saat itu dengan sebuah berita gembira bahwa dia akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan syurga, akan mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat ruh atau orang tersebut sangat bahagia sekali. Maka hal ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus 22-24. Allah mengatakan, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka ingatlah ketika kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul 'adzim, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Surah Yunus 62-64. Maka sahabat al-hikam dirahmati Allah, di dalam ayat ini dikomentari juga oleh sejumlah ulama termasuk Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir, dan beberapa mufassirin yang lain menyebut bahwa ada dua pendapat. Ada dua pendapat mengenai makna bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat ini. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di sini ada dua pendapat yang disebutkan bahwa al-awwal di sini disebutkan ar-ru'ya as-salihah yarahumul muslim aw tara lahum. Jadi pendapat yang pertama bahwa disebutkan apa yang disebut lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah, maka adalah ar-ru'ya as-salihah, yaitu adalah mimpi yang baik. Yarahal muslimu, yang dilihatnya oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Wa yadullu alaihi hadits Ubadah bin Samit, maka di sini dikuatkan dengan sebuah hadis dari Ubadah ibn Samit, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi subhanahu. Maka Ubadah bin Samit pernah bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, yaitu lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hal ini menguatkan pendapat sebagai dasar bahwa apa itu, maka jawaban Nabi apa daripada ayat ini? Hiya ar-ru'ya as-salihah yarahal muslimu aw tura lahu. Huwa qaul katsir minas sahabah, dan ini adalah pendapat mayoritas dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikutip di dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, sahabat al-hikam dirahmati Allah, bahwa jawaban Nabi, dia adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim dalam mimpinya atau diperlihatkan kepadanya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi busyra ini yang menjadi kata kuncinya, itu berita gembira. Kapan berita gembira itu? Atau apa berita gembira yang dimaksudnya itu? Maka pendapat yang pertama adalah apa? Mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Nah, kemudian makna yang kedua, al-murad bidzalika busyral malaikah lil mu'mini 'inda ihtidarihi bil jannati wal maghfirah.
Maka pendapat yang kedua memaknai kata busyra di sini adalah busyral malaikah, yaitu kabar gembira dari malaikat-malaikat Allah kepada orang yang beriman saat sakaratul maut, inda ihtidari dan sakaratul maut, dengan syurga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikabarkan oleh malaikat saat dia sedang sakaratul maut dengan syurga atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai busyra menurut pendapat yang kedua, ats-tsani. Nah, wa yadullu ala hadzal hadits, maka dikuatkan ya dalil tersebut dengan sebuah hadis dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Innal mu'mina idza hadarahul mautu ja'ahu malaikatun biyadul wujuh wa bayadul thiyab. Maka sesungguhnya seorang yang beriman itu apabila datang kepada mereka ajal atau kematian, maka malaikat akan mendatangi mereka dengan wajah yang putih, yang bersih, dan pakaian yang putih dan bersih. Faqalu ukhruji ayyatuhal ruh at-tayyibah. Maka malaikat mengatakan, keluarlah wahai jiwa, wahai ruh, ya wahai ruh yang baik, wahai ruh yang baik. Ila rauh wa raihan wa rabbu ghair ghadban. Kepada apa? Kepada menuju kepada ketentraman. Rauh itu adalah ketentraman. Waraihan adalah kesenangan. Rabbi ghairi ghadban, dan kepada Tuhan yang tidak murka. Fatakhruju min famihi kama tasilul qutrah min famis saqa. Maka jiwa itu atau ruh tersebut akan keluar bagaikan cucuran air yang keluar dari kantong atau mulut kantong air. Kalaupun kita bahasakan kendi, maka seperti kendi yang mengeluarkan air, yaitu roh itu keluar seperti itu dengan mudahnya. Dengan mudahnya. Nah, maka inilah dua pendapat terkait dengan makna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka sahabat al-hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah bagi orang-orang yang Allah takdirkan hari ini dan sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang mencicipi keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak ada selainnya, yang mana di dalam kematian ini adalah sesuatu yang mutlak adanya bagi setiap insan, bagi setiap yang berjiwa, bagi setiap yang berruh atau memiliki ruh, maka dia akan ja'a ajaluha, maka akan datang ajalnya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang kemudian Allah takdirkan menjadi golongan orang-orang yang beriman dan akan dikeluarkan ruhnya dengan cara yang baik, yang lembut, bahkan cepat, ya. Bahkan akan dikabarkan berita-berita gembira saat dia sakaratul maut. Subhanallah. Dan kita perhatikan ya, beberapa hari ini terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia, ya, saudara-saudara kita yang kemudian insyaallah ya syahid fi sabilillah, maka banyak temuan-temuan video yang kemudian memperlihatkan kepada kita yang hendak sakaratul maut, kemudian seakan-akan dia Allah perlihatkan ya surga, pintu-pintu surga dibuka di depan matanya, ya, kemudian beliau meninggal dunia. Maka ini adalah sebuah ayat min ayatillah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memang benar-benar adanya. Bahkan hari ini pun kita bisa buktikan. Ya, banyak beberapa video-video tertentu yang memang menggambarkan saat orang itu sakratul maut, orang yang beriman, orang yang syahid fisabilillah, kemudian Allah perlihatkan pintu surga dan beberapa detik kemudian dia sakratul maut dan meninggal dunia. Subhanallah. Begitu juga para mayit syuhada yang meninggal dunia, yang sudah dikafani, yang sudah dibersihkan dan sebagainya, tersenyum dalam kematiannya, ya. Jadi membawa senyuman, ya, ketika dibuka kain kafannya. Subhanallah. Maka ini adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang Allah ridai, adalah orang-orang yang memang mendapatkan, ya, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antaranya mimpi, ya,
mungkin sebelum meninggal dunia, ataupun diperlihatkan seperti tadi secara langsung, ataupun ketika sakaratul maut gitu ya, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar-kabar gembira untuk mereka-mereka yang akan mendapatkan kenikmatan surga, kenikmatan kesenangan, kebahagiaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semuanya golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lanjutkan bahwa dari dua pendapat tadi, walam yurajjih Ibnu Katsir bainahuma ala khilafi 'adatihi. Maka Imam Ibnu Katsir ya, sejatinya tidak memilih atau tidak memenangkan mana pendapat yang lebih rajih atau lebih bagus di antara pendapat yang lain, dan tentunya dua pendapat ini adalah pendapat yang saling menguatkan, saling memberikan pemaknaan ya, bahwa sangat mungkin sekali bahwa pengkabaran itu tidak terjadi sekali saja, tetapi mungkin 2 kali, bahkan mungkin lebih dari 2 kali. Nah, insyaallah kita akan telusuri ya beberapa keterangan lain di dalam kitab ini. Nah, wadh-dhahir 'indi anna kilal ma'nayaini sahihun wa la ta'arud baina hadaini tafsirain. Maka menurut muallif rahimahullah taala bahwa dua makna ini tidak bertentangan, maka makna ini sama, sahih ya, benar, tidak bertentangan dalam penafsiran di antara keduanya. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari wal ula al-aqwal fi ta'wili dzalika bis-shawab ay yuqal, bahwa Ibnu Jarir berpendapat ya, bahwa pendapat paling unggul dalam penafsiran ayat itu ialah bahwa Allah telah mengabarkan kepada para kekasih Allah, akhbara anna li awliyaihi al-muttaqin al-busyra, orang-orang para kekasih Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan berita gembira fil hayatid dunya ya, di dalam kehidupan dunia. Di antara berita tersebut ada yang berupa mimpi ya, minal basyarah fil hayatid dunya ar-riya as-salihah. Jadi mimpi yang baik, yarahal mu'min, yang kemudian dilihat oleh orang mukmin atau yang diperlihatkan kepadanya. Wa minha busyral malaikat, dan begitu juga ada pula yang berupa kabar gembira dari malaikat untuk orang yang beriman. Ya, saat ruhnya hendak dicabut dari tubuhnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW tentang para malaikat yang berkata pada ruh mukmin, keluarlah kepada rahmatillahi wa ridwanih. Keluarlah wahai ruh ke dalam rahmat Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan ya di dalam Jami'ul Bayan, tafsir Jami'ul Bayan. Maka sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pendapat yang mirip sekali dengan Imam Ibnu Katsir tadi, ya, dan ini adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kemudian ada sebuah ayat yang patut juga kita pahami, bahwa Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Surah Fussilat ya 30-31. Maka Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata tsumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah ya, Rabbunallah, Tuhan kami adalah, sumastaqmu, dan kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat turun kepada mereka dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut, wa la tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih hati, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh jannah surga Allah allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan untuk kalian semuanya. Nahnu awliya'akum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, maka di dalamnya surga kamu memperoleh apa saja yang kamu inginkan dan apapun yang kamu minta. Walakum fiha ma tad'un. Subhanallah. Nah, kemudian muncullah ya beberapa keterangan terkait dengan ayat ini. Minal ma'lumi annahu la tuqbal ay ibadatin illa bil ikhlas lillahi wal mutabah lir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kata kunci bahwa tidak mungkin
diterima sebuah ibadah itu kecuali disertai dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaba'atu li Rasulillah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tata cara metodologi beragama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat al-hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fabil ikhlasi yubri'u min syirki wa bil mutaba'ati yubri'u minal bid'ah. Maka kenapa ikhlas itu penting? Maka kenapa mutaba'ah atau mengikuti ittiba'ur rasul itu penting? Karena dan keikhlasan akan menjauhkan daripada kesyirikan. Dengan mutaba'ah ittiba' akan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak ada ya di dalam dasar agama. Makanya ada sesuatu yang kemudian sangat berbahaya sekali ya. Dalam konteks tertentu ada aliran yang sangat ekstrim dan kemudian bahkan seakan-akan mereka menciptakan agama atau syariah atau tata cara dalam beragama di luar apa yang kemudian diajarkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Na'udzubillah. Nah, kemudian faqad dzakara Allah Ta'ala hadain syaratain fi hadhihi al-ayah faqauluhu, maka dua syarat yang kita temukan di dalam ayat yang tadi kita baca bahwa innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Artinya apa? Dia tidak memiliki Tuhan selain illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tentunya dengan menyatakan, mengimani, mengi'tiqadi bahwa Allah adalah Rabbuna, Allahu, hanya Allah saja, maka semua kehidupan kita, peribadatan kita, amal-amal kita hanya ditujukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qaulu tsumma istaqamu, maka beristiqamahlah. Ay ala tariqati Rasulillah, maka beristiqamah di dalam apa? Ittiba'ir Rasul, mengikuti, bersabar, menapaki, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sunnah ini ada apa? Perkataan, perbuatan, dan iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sekitar hal-hal yang mungkin hari ini kita lihat bagian-bagian kecilnya adalah mungkin dari cara berpakaian, ya, mungkin dari cara makan atau cara minum, itu bagian-bagian kecil. Maka ada sunnah-sunnah yang luar biasa keutamaannya yang perlu kita pelajari dan perlu kita amalkan setiap harinya. Maka sahabat al-hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntungnya hari ini kita bisa mengakses itu semuanya dengan mudah sekali. Bahkan ada sebuah kitab yang kemudian menerangkan tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup menarik ya untuk kita kaji, untuk kita baca bersama, yaitu termasuk diantaranya adalah karya Imam Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah gitu ya, termasuk adalah bagaimana mengetahui keseharian Nabi dari kitab tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa fi ma'na hadhil ayah hadis Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Maka ada sebuah hadis yang menerangkan ataupun mendukung makna daripada ayat yang tadi kita baca dari Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Qala qultu ya Rasulullah, maka Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Katakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku wahai Nabi, di dalam Islam ini sebuah perkataan yang aku tidak akan pernah bertanya lagi kepada selain engkau. Ya. Apa itu? Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, qul, kata Nabi, amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, aku beriman kepada Allah, kemudian aku beristiqamah. Maksudnya apa? Ini bersenada ya, senada dengan tsumma istaqamu di ayat yang sebelumnya tadi. Tsumma istaqam. Maka di sini adalah tsumma istaqim. Maka apa yang dimaksudkan di sini? Faman kanat hadhihi hal min al-ikhlas fi ibadatillahi wal mutaba'ati rasul kana jazaohu an tatanazzalu alaihi al-malaikah bil busyra. Maka orang yang kemudian mengatakan amantu billahi, ikhlas karena Allah, beriman kepada Allah, tsumma istaqim, dan mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW, maka tatanazzalu alaihi al-malaikatu bil busyra. Maka malaikat-malaikat Allah akan turun dan mengabarkan berita-berita gembira kepada orang-orang tersebut. Subhanallah. Sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang memiliki beberapa makna yang ditafsirkan atau difahami oleh beberapa mufassirin. Kemudian kita lanjutkan bahwa wa qawlu ta'ala tatanazzalu 'alaihimul malaikah.
dalam sebuah ayat tentang kutipan ini bahwa malaikat akan turun ya kepada mereka. Fi thalath aqwal fi waqtin nuzul tanazzul. Maka jadi timbul pertanyaan bahwa kapan malaikat ini akan turun? Kapan malaikat ini akan turun menyampaikan busyra kepada mereka ini? Maka ada tiga pendapat, salah satu aqwal. Al-qaul awal, maka pendapat yang pertama adalah kapan turunnya malaikat? Yang pertama adalah ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, datang kematian kepada dia, ya, kemudian datanglah malaikat untuk menyampaikan berita gembira tersebut. Maka yadullu alaihi hadis Ibn al-Barra. Maka di sini ya qaul dari Imam Mujahid dan Imam Suddi ya dan yang lain di antara mereka menunjukkan hadis Al-Barra yang kemudian di dalamnya dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, innal malaikata taqul liruhil mu'min, sungguh para malaikat yang berkata kepada ruh orang beriman, ukhruji ayyuhatuhal ruh, maka keluarlah wahai ruh at-tayyibah, ruh yang baik, fi jasadit tayyibi, di dalam jasad yang baik ya, yakni kemudian telah engkau makmurkan ya ta'murini, maka kunti ta'murini artinya apa? Jasad yang baik, ruh yang baik yang kemudian sudah dimakmurkan, sudah dirawat ya dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ukhruji ila rauhin wa raihan wa rabbi ghairi ghadban, maka keluarlah kepada ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan Tuhan yang tidak murka. Artinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tatanazzalu alaihimul malaika, apa? Disampaikan saat ketika kematian datang menghampiri orang tersebut. Itu pendapat yang pertama saat turunnya malaikat. Kemudian pendapat yang kedua, yaumu khurujihim min kuburihim. Pendapat yang kedua bahwa turunnya malaikat untuk mengabarkan itu terjadi saat keluarnya mereka dari kubur-kubur mereka, orang yang beriman. Dan ini adalah perkataan Ibnu Abbas wa Ja'far bin Sulaiman. Maka dikuatkan dengan sebuah ayat, la yahzunhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Al-Anbiya 103. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dikatakan bahwa kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu, yaitu hari ketika orang mukmin dibangkitkan dari kubur mereka. Disampaikanlah ini kepada perkara idillahumul busyra. Jadi berita gembira itu disampaikan ketika mereka bangkit dari kubur, menurut pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, al-busyra takunu fil qabri. Pendapat ketiga mengatakan bahwa busyra, berita gembira itu sudah disampaikan ketika mereka masih di dalam kubur. Yaitu sesudah mereka ya ditanya tentang syurga. Inilah pendapat dari Ibnu Zaid. Nah, kemudian dari sini dari tiga pendapat ini, maka rahimahullahu taala, al-muallif rahimahullahu taala memberikan pandangan ya rajih, wa huwa annahum yubashshiruna fi hadhihi al-mawatin ats-tsalatsa. Maka pendapat ketiga ini saling berkaitan, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat An-Naisabur, Bayanul Haq An-Naisabur. Maka ketiga-tiga tempat tersebutlah memang ya disampaikan berita gembira kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Ketika kematian datang menghampiri, ketika mereka dibangkitkan dari kubur, atau ketika mereka masih di dalam kubur mereka setelah ditanya tentang surga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan kepada mereka yang beriman busyra, kabar-kabar gembira tentang ketenangan, kebahagiaan, ridha dari Allah, dan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Subhanallah. Maka sahabat al-hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ibnu Katsir di sini disebutkan ya, yani wa hadzal qaul yajma' al-aqwala kullaha wa huwa hasanun jiddan wa huwa al-waqi'. Maka di sini disebutkan bahwa pendapat-pendapat ini yang menghimpun semua pendapat yang ada, dan itu sangat bagus sekali dan memuaskan. Idal qaul Ibnu Katsir. Nah,
Kemudian sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kutipan ayat yang kita tadi baca juga bahwa ada sebuah kutipan ayat alla takhafu, dan janganlah kalian merasa takut. Ai bima tuqaddimuna alaihi min amril akhirah, atas semua keadaan yang engkau hadapi di akhirat. Maksudnya begitu. Alla takhafu, janganlah kamu merasa takut. Ini bagi orang yang beriman, disampaikan oleh malaikat. Alla takhafu, janganlah kamu merasa takut atas semua keadaan yang engkau hadapi di akhirat nanti. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih hati dan bergembiralah dengan raihan. Dengan raihan, yaitu surga yang telah dijanjikan kepada. Artinya apa? Mereka diberitahu bahwa keburukan tak akan menimpa dan hanya kebaikan yang akan didapat oleh mereka. Tenang, jangan takut, jangan bersedih. Bagi orang-orang yang beriman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Memang susah, memang mudah untuk kita ucapkan, tetapi menantang, cukup menantang untuk menata niat, menata hati, dan mengeluarkan daripada kotoran-kotoran ria, kotoran-kotoran sombong dari diri kita, ya, sehingga kita bisa fokus kepada Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain di surah Nahl 31-32, Allah mengatakan, kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yukhbirullahu an halihim 'inda al-ihtidar annahum thayyibun. Maka ada sebuah kata di sini yaitu thayyibin. yakni thayyibin. Apa itu maksudnya di situ? Allah memberi balasan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, itu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yang baik. Allah beri balasan, yajzillahu muttaqin, kepada orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang para malaikat mengambil ruh mereka, mewafatkan mereka, ya, dalam keadaan yang baik, amalnya baik, kehidupannya baik, ya, dengan manusia baik, dengan Allah baik, dengan para Rasulullah baik, ya. Yaquluna salamun alaikum, maka para malaikat kemudian menyampaikan salam kepada mereka. Udkhulul jannah, Masya Allah, masuklah ke dalam syurga. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan di dunia kawan. Subhanallah, tentunya kebaikan, Maka ini adalah berita gembira yang bikin bulu kuduk kita merinding hari ini. Semoga Allah mengkategorikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertaubat atas maksiat-maksiat kita yang penuh dengan salah dosa. Ya, semoga Allah terima terima taubat-taubat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka sahabat Al-Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, memang ada di antara orang-orang yang kemudian mukhlas min syirki wa danas wa kulli su', orang-orang yang bersih dirinya dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari keburukan, ya, dunia ini. Maka kabar-kabar gembira dari para malaikat, bahkan salam daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan mengabarkan kepada mereka berita-berita yang indah, berita-berita bahagia bagi orang-orang yang sampai di level tersebut, gitu ya. Nah, kemudian sahabat akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika katakan bahwa qala Al-Qurtubi rahimahullah taala, maka dikatakan Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam makna ini, ya, menuturkan bahwa kata thayyibin yang tadi kita baca, kata thayyibin fi sittatu aqwalin, maka ada 6 makna yang bisa kita keluarkan dari makna thayyibin di sini. Maka yang pertama, al-awwal tahirina minasyirki, orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih daripada kesyirikan kepada Allah. Makna yang pertama. Makna yang kedua, as-salihin, yaitu orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Ats-tsalits zakiyatu af'alihim wa aqwalihim, maka orang-orang yang suci perkataan dan perbuatan mereka. Itu thayyibin. Makna yang keempat, al-anfus thiqatan bima yalqawnahu min thawabillahi ta'ala. Yang keempat adalah jiwa mereka percaya, mengimani atas pahala dari Allah yang akan diterimanya. Makna yang keempat. Makna yang kelima, tayyibatun nufusihim,
yakni apa? Jiwa mereka kembali kepada Allah dalam keadaan suci, birruju' ilallah. Ya. Yakni jiwa mereka kembali kepada Allah dalam kondisi, dalam keadaan suci. Dan keenam adalah antakunna wafatuhum tayyibah sahlah la su'ubah. Maka mereka meninggal dalam keadaan baik, mudah, tidak ada penderitaan dalam sakratul maut, tidak ada kepedihan, yang berbeda dengan keadaan matinya orang-orang yang kafir, orang-orang yang gemar mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan sebagainya. Maka inilah makna, 6 makna yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala terkait dengan makna tayyibin. Yang pertama adalah suci dari kemusyrikan, yang kedua hamba-hamba yang salih, yang ketiga adalah suci perkataan dan perbuatan mereka, ya. Yang keempat adalah jiwa mereka percaya atas pahala Allah yang akan diterima, dan yang kelima adalah jiwa mereka kembali dalam kondisi keadaan suci, dan keenam adalah mereka meninggal dalam kondisi yang baik, yang mudah, tidak ada penderitaan di dalamnya. Maka ini adalah makna tayyibin. Makna tayyibin. Allah menyapa jiwa-jiwa yang mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Ibnu Katsir berkata di dalam kalimat ini dikatakan bahwa sakratul maut, ya, dan saat itu hari kiamat. Ya, kalimat ini dikatakan, maksudnya kalimat ini dikatakan indal ihtidar, saat sakratul maut, di dalam, dan saat hari kiamat. Mana kalimatnya ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat sakratul maut dan saat hari kiamat, menurut Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian poin-poin berikutnya adalah bahwa bisa disimpulkan wa nulakhisu min al-ayati as-sabiqah annahu yuqal lahum 'indal maut. Apa yang dikatakan kepada ruh-ruh orang yang beriman ketika mereka meninggal dunia bahwa salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, maka salam atas kalian, masuklah kepada syurga Allah dengan apa yang kalian kerjakan di dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, kembalilah pulang kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, yang diridhai, ya, yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla takhafu wa la tahzanu bi abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan jangan engkau bersedih, dan jangan engkau bertakut, jangan engkau bersedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahil anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan seluruh kenikmatan itu tentunya akan kalian dapatkan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, ya, adalah kesimpulan daripada qaul yang akan disampaikan ketika indal maut, ya, ketika meninggal dunia. Kemudian poin berikutnya terkait dengan kematian atau ruh dicabut bagi seorang yang beriman ini adalah ketika Allah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhun wa raihanun wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin. Nah, maka dikatakan Allah berfirman, jika dia itu orang-orang yang mati, fa amma in kana minal muqarrabin, ya, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, maka dia akan memperoleh ketentraman, akan memperoleh rizki serta syurga yang penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, muqarrabin. Ada 3 pembagian di sini, ya. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun ketika mereka adalah golongan kanan, maka fasalamun laka min ashabil yamin, maka salam bagimu wahai golongan kanan. Nah, maka sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berapa sih golongan yang Allah kategorikan yang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan? Apakah semua yang menjadi satu golongan saja? Ataukah ada tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia? Maka jawabannya, ya, akan Allah sesuaikan dengan amal-amal, kualitas amal masing-masing daripada manusia itu. Maka di sini hadhil ahwal ats-tsalatsah hi ahwalun nas 'inda ihtidarihim. Jadi ada
tiga kondisi yang kemudian dirasakan ya oleh tiga macam golongan ini, bahwa bisa jadi ia masuk dalam golongan orang yang didekatkan kepada Allah muqarrabin, yaitu golongan kanan atau golongan pendusta, bahkan naudzubillah, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-muqarrabun adalah orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan wajib sekaligus sunnah, lalu meninggalkan amalan-amalan haram, makruh, dan sejumlah amalan mubah sekalipun mereka tinggalkan. Mereka ini mendapatkan ketentraman, kenikmatan, dan diberi kabar gembira oleh malaikat Allah saat menghadapi kematian. Ini sesuai dengan hadis riwayat Barra yang tadi disebutkan, bahwa malaikat rahmat berkata, "Wahai ruh yang baik, yang bersemayam di jasad yang baik, yang telah engkau makmurkan, keluarlah menuju ketentraman, rauh, kenikmatan, raihan, dan Tuhan yang tidak murka kepada engkau." Nah, maka diriwayatkan makna daripada yakni rauh menurut Imam Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas berarti adalah ketenangan. Adapun raihan adalah tempat kenikmatan atau syurga. Begitu juga Imam Mujahid juga mengatakan ya hal yang serupa. Adapun Abu Hazrah berpendapat bahwa rauh adalah istirahat dengan tenang ya dari kehidupan dunia, dan beberapa makna-makna yang lain yang senada dengan itu. Ya, maka sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kondisi yang kemudian diperlihatkan kepada kita semuanya, bahwa orang-orang yang kemudian taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah sampai dia mendapatkan derajat muqarrabun, maka insyaallah akan mendapatkan ya ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kenikmatan, dan kabar-kabar berita gembira yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menarik juga yang menguatkan makna ini, bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Atha bin Sa'ib ya, qala kana awwalu ma urifat fihi Abdurrahman bin Abi Layla. Jadi ada sebuah peristiwa bahwa pertama kali aku mengetahui Abdurrahman bin Abi Layla, aku melihatnya sebagai seseorang laki tua yang sudah memutih rambutnya, sudah tua, ya sudah sepuh, jenggotnya, dan sedang mengandari unta seekor keledai, sedang mengandalkan seekor keledai dan menggiring jenazah. Maka aku mendengarnya berucap. Apa yang diucapkan? Telah mengabarkan kepadaku, hadatsani fulan bin fulan sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi barang siapa mencintai Allah, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Dan barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun membenci perjumpaan dengannya. Qala, maka berkata di antara yakni orang-orang yang bersama beliau, akhirnya mereka menunduk dan menangis. Beliau bertanya, kenapa kalian menangis? Mereka menjawab, sesungguhnya kami membenci kematian. Setelah mendengar perkataan tadi, maka beliau bersabda, ya, bukan itu maksudnya. Tapi saat kematian datang, jika dia orang yang mati tadi termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, beramal baik, taqarrub kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki yang serta syurga yang telah penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat diberi kabar gembira tersebut, maka dia akan mencintai perjumpaan, merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mencintai, bahkan merindukan perjumpaan dengannya. Adapun kalau jika dia termasuk orang-orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut dengan siraman air mendidih dan dibakar di dalam neraka. Dan diberitahu kepada mereka ya tentang hal tersebut, dan dia membenci perjumpaan dengan Allah, dan Allah pun jauh lebih membenci perjumpaan dengan mereka. Maka ini juga senada dengan riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Ubadah bin Samit ya. Maka sahabat al-hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang pertama ya
bahwa ketika ruh orang yang beriman, orang yang mukmin hendak dicabut di dunia, malaikat maut mengucapkan salam kepada mereka. Ya, maka demikianlah pendapat dari Imam Ad-Dhahak, ya, Ibnu Mas'ud. Kemudian berkata juga bahwa saat hendak mencabut ruh orang mukmin, malaikat maut akan mengucap, Tuhanmu mengirim salam untukmu. Subhanallah. Subhanallah. Nah, kemudian yang kedua, bahwa saat tanya jawab di alam kubur, malaikat mungkar dan nakir akan mengucap salam kepadanya. Dan yang ketiga, saat orang mukmin dibangkitkan di hari kiamat, para malaikat akan mengucap salam kepada mereka sebelum menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan memang wallahu a'lam bis-shawab, kemungkinan dari athar-athar dari dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, disebutkan bahwa memang kemungkinan besar juga akan disampaikan di dalam beberapa tempat tersebut terkait dengan berita gembira, ya, ataupun kabar-kabar yang membahagiakan bagi roh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan mengkaji bagaimana kondisi ketika ruh orang yang kafir dicabut dari badannya. Adalah pembahasan yang menarik yang perlu kita ketahui juga. Semoga Allah melindungi kita, memberikan hidayah kepada kita semuanya, menggolongkan kita kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.